Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, sebuah cangkir. Saudara yang diberkati Tuhan, sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. Lalu suaminya berkata, "Ini adalah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melemparkan aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, "Belum." Lalu ia mulai menyodok dan menunjukku berulang-ulang. Stop, teriakku. Tetapi orang itu masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. Panas, teriakku dengan keras. Stop, cukup, teriakku. Tetapi orang itu berkata, "Belum." Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. Stop, aku berteriak. Wanita itu berkata, "Belum." Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. "Tolong hentikan penyiksaan ini." Sambil menangis, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tetapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya. Karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan deritaku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Saudaraku, pesan dari ilustrasi di atas adalah mengingatkan kita kembali kepada proses Allah dalam kehidupan kita. Setiap orang yang ingin dipakai Tuhan, kita bisa membaca kitab Yusuf, kisah Abraham, dan tokoh-tokoh lainnya dalam kitab suci. Allah tidak segan-segan menggembleng dan memurnikan mereka. Bila Allah hendak menggembleng seseorang, membakar semangatnya dan menjadikannya terlatih. Bila Allah hendak membentuk seseorang,
untuk melakukan peranan yang mulia. Bila Allah dengan segenap hati ingin menjadikan dia gagah berani, sehingga seluruh dunia heran dan kagum sekali. Perhatikan caranya, perhatikan jalannya. Bagaimana ia dengan tidak segan-segan menyempurnakan orang-orang yang dia pilih. Bagaimana Tuhan menempa dan melukai dan membongkarnya habis-habisan dan mengubahnya. Bagaimana penjunan membentuk tanah liat menurut maksud yang hanya dapat dimengerti olehnya. Sementara hati yang terluka itu menangis, menjerit, dan tangan yang terulur memohon pertolongannya. Lihatlah bagaimana Allah menekuk namun tidak pernah mematahkan. Bila yang baik pada seseorang hendak dikembangkan, bagaimana Allah memakai orang pilihannya dan menyiapkan diri sesuai dengan tujuan Tuhan. Setiap perbuatan Allah memperlengkapi kita agar dapat memancarkan kemuliaannya. Tuhan tahu benar apa yang diperbuatnya. Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayaninya. Ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 14. Supaya kita dapat melayani Allah yang hidup, layanilah seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10. Itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen yang lahir baru. Tentu saja adalah motif yang benar-benar sangat penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, jika dalam kehidupan kita begitu banyak tantangan seperti cangkir tadi, percayalah bahwa Tuhan menyiapkan kita untuk menjadi seseorang yang mampu membawa pengaruh, tentunya pengaruh yang baik dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan pernah menyerah dengan cobaan yang ada, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita bahwa semua penderitaan, kesulitan yang kita lalui adalah proses yang harus kita lalui untuk mencapai sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam proses yang sangat sulit, mereka tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami perlu ada proses yang harus kami lewati. Perlu ada tantangan-tantangan yang akan menguatkan kami dan semakin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tetap kuat dalam menjalani setiap proses yang sedang kami hadapi, sehingga kami memperoleh kemenangan yang hanya daripada-Mu. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.